Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abel Halika Hidayah sebagai peserta kelas C Internet of Things dengan 5 digit akhir 30066 dari angkatan 2022. Dari kali ini saya akan membahas mengenai Big Data. Untuk artinya sendiri, terdapat pengertian Big Data, manfaat Big Data, karakteristik Big Data, teknologi analisis Big Data, serta studi kasusnya. Untuk pengertian Big Data sendiri yaitu adalah kumpulan data dengan volume data yang super besar, memiliki keragaman sumber data yang tinggi, sehingga perlu dikelola dengan metode dan pangkat bantu yang kinerjanya sesuai. Untuk manfaat Big Data sendiri, yang pertama yaitu adalah mendefinisikan dan menganalisis masalah, yang dimana ini membantu pada pendefinisian dan menganalisis suatu masalah yang memakai yang kemudian dipakai untuk meminimalisir kesalahan dalam penyimpanan data. Yang kedua adalah identifikasi masalah, di mana ini bisa mengidentifikasi penyimpangan atau perilaku abnormal pada struktur perusahaan dengan cepat serta akurat. Yang ketiga terdapat yaitu membuat keputusan, di mana ini bisa menuntun kita menuju pengambilan keputusan yang bijak dan benar. Yang keempat, membuat kerja yang lebih efisien, di mana ini berbagai sistem big data bisa dipakai untuk penyimpanan data yang bisa mengurangi biaya bagi perusahaan. Kemudian dari sisi waktu proses di operasi, Big Data telah siap pada sistem integrasi data yang mana bisa menguras waktu yang operasional. Kemudian selanjutnya ada teknologi analisis big data, di mana ini terdapat yang pertama ada penyimpanan data, di mana penyimpanan data ini fungsi sebagai wadah penyimpanan data yang mana memiliki kemampuan untuk mengambil, menyimpan, dan mengelola data yang besar, di mana dua alatnya yaitu seperti Apache Hadoop dan MongoDB, di mana Apache Hadoop ini berfungsi untuk menyimpan dan memproses data besar pada lingkungan komputasi distribusi di seluruh perangkat keras, sedangkan MongoDB ini digunakan untuk menyimpan data dalam jumlah yang besar. Selanjutnya ada penambangan data, di mana ini berfungsi untuk mengekstrak pola dan tren yang berguna dari data mentah. Teknologi big data ini yaitu adalah RapidMiner dan Presto, di mana RapidMiner ini digunakan untuk membangun model prediktif, sedangkan Presto ini untuk menjalankan query analitik pada kumpulan data yang sifatnya besar. Selanjutnya ada analisis data, di mana analisis data ini dipakai untuk membersihkan serta mengubah data menjadi informasi yang dapat dipakai untuk mendorong keputusan bisnis. Contohnya itu terdapat Apache Spark dan Splunk, di mana Apache Spark ini sendiri merupakan alat data besar yang cukup populer, di mana analisis datanya tergolong cepat dan efisien dalam menjalankan aplikasi. Yang membedakannya dengan Apache Hadoop yaitu dari Apache Spark ini memakai memori akses acak atau RAM. Sedangkan untuk Splunk sendiri ini untuk memperoleh wawasan dari kumpulan data yang besar, di mana memiliki kemampuan menghasilkan grafik, bahkan laporan serta dashboard. Selanjutnya yang terakhir adalah visualisasi data, di mana untuk menciptakan visualisasi data yang menakjubkan, yang mana untuk menyajikan rekomendasi pada pemangku kepentingan tentang profitabilitas serta operasional bisnis, untuk menceritakan kisah yang berdampak pada grafik sederhana. Contohnya seperti tableau dan locker, di mana tableau ini memudahkan kita dalam pembuatan diagram lingkaran, batang, plot kotak, diagram Gantt, dan lainnya. Sedangkan locker ini berfungsi untuk memahami analisis data besar dan kemudian membagikan wawasan tersebut pada tim yang lainnya yang kita butuhkan. Selanjutnya, berikut merupakan contoh-contoh studi kasus big data yang dimanfaatkan dalam dunia minyak dan gas bumi. Yang pertama yaitu ada pemodelan reservoir pada berbagai skema penerbangan lapangan, di mana pengembangannya sendiri dipakai membuat rencana pemboran dan pengoperasian sumur. Hasil pada setiap pemboran modelan reservoir ini dijalankan yaitu perkiraan produksi minyak atau gas untuk tahun-tahun mendatang, umumnya 10-25 tahun. Yang kedua, untuk membuat rekaman sensor berupa jejak seismik, yang mana asalnya pada deret waktu yang mewakili kekuatan aksis gelombang yang diprakarsai dari vibrator pada permukaan dan dipantulkan dari batas-batas yang membagi berbagai lapisan formasi bawah permukaan dan eksplorasi minyak bumi. Yang ketiga sendiri ini untuk mengoptimalkan biaya operasional dan biaya produksi pemeliharaan pompa injeksi dan pengelolaan sumur minyak bumi lainnya. Yang kedua sendiri untuk jejak seismik sendiri ini merupakan penanda di mana merupakan hasil dari rekaman sensor pada bawah permukaan yang mana melambangkan dari suatu densitas batuan serta kedapatan sesar yang ada di dalamnya. Sekian, terima kasih dari saya.
Sampai jumpa.